Halo, gue Hadi, gue punya sertifikat Notion dan gue udah pakai Notion selama 3 tahun. Kalau kalian lagi belajar Notion, kalian ketemu video yang tepat. Dan jangan lupa subscribe channel ini buat support terus channel ini. Gue akan ngajarin kalian tentang Notion dari pemula sampai jadi pro. Oke, pertama kita mulai dengan buat page baru. Di sini gue udah buat page baru dan kita bisa kasih nama CV ataupun juga kurikulum vitae. Format CV yang akan kita pakai menggunakan referensi dari Harvard, jadi kita akan buat CV-nya juga tetap bisa ATS ya. Pertama langsung aja kita mulai dengan tambah blok baru, dan di blok baru tersebut kita pilih heading 1. Nah di heading 1 ini kalian bisa isi dengan nama, terus kemudian kita klik enter dan kita tambahkan lagi ketikan ataupun tulisan posisi terakhir kita. Misalnya di sini product manager di Apple gitu ya. Next, kita bisa kasih pembatas di sini dengan cara tadi ya, slash divider. Next, kita tambahin lagi section kontak, dimana kalian bisa kasih akses mudah gitu ya buat para rekruter buat ngakses cepat kontak kalian gitu. Di sini gue bakal jadiin 3 kolom gitu ya di sini karena nanti bakal ada kolom yang isinya nomor handphone gitu ya. Terus kedua ada email dan terakhir ada LinkedIn profile kalian. Di sini gue bakal bikin setiap bagiannya itu jadi hyperlink. Jadi ketika nanti recruiter ngeliat dan ngarahin mouse-nya ke arah tulisan tersebut, mereka juga bisa langsung klik dan ke redirect ke halamannya. Itu di sini caranya gampang, kalian tinggal blok aja tulisannya dan kalian cari logo rantai di situ dan kalian nanti tinggal masukin URL yang kalian punya gitu ya. Nah, di sini gue percepat, kalian tinggal ikutin aja karena prosesnya bakal sama persis gitu ya. Tinggal masukin link-linknya dan mungkin catatan buat yang phone number, kalian mungkin bisa masukin link WA number kalian ya gitu. Jadi ketika nanti HR klik, mereka juga langsung bakal diarahin ke nomor WhatsApp kalian gitu. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian selanjutnya. Di sini gue bakal masukin section baru lagi. Tadi udah gue tambahin juga pembatasnya dengan cara slash divider. Di sini kita bakal masuk ke section about me atau summary gitu ya dari profil kita. Di sini sama, gue bakal tetap pakai heading 2. Kita tulis about me atau summary. Sebenarnya di sini sifatnya juga optional ya. Jadi kalian bisa tambahin ataupun juga enggak. Nah, di sini gue copy paste aja yang udah pernah gue buat juga. Next, kita bisa masuk ke section selanjutnya yaitu skill. Caranya tetap sama kayak tadi, kalian bisa add divider. Dan di sini buat nampilin skill, gue pengen tampilannya beda dan bisa lebih interaktif. Jadi nanti kita bakal pakai yang namanya block database gitu ya. Di sini kalian bisa slash database, kita pilih yang inline karena nanti gue gak pengen ada database di halaman yang berbeda. Kalian bisa kasih nama dulu databasenya dengan nama yang sama, skills gitu ya buat memudahkan. Di sini kalian bisa masukin nama-nama skillnya apa, misalnya tentang Notion, terus misalnya kalian punya pengalaman tentang Google Query, atau misalnya kalian juga punya pengalaman tentang Figma. Ini terserah kalian, bisa diisi sesuai dengan skill dan kemampuan kalian. Nah di bagian teks ini gue juga bakal ganti namanya gitu ya. Jadi dari teks di sini bakal gue ganti jadi jenis skillnya apa aja gitu. Makanya di sini gue bakal bagi jadi yang pertama itu skill tentang software gitu ya. Jadi berkaitan langsung sama suatu aplikasi. Terus yang kedua itu bahasa. Terus yang ketiga itu adalah skill yang sifatnya kayak sebuah keahlian gitu atau sebuah expertise gitu. Nah di sini kita bisa pilih teksnya apa. Misalnya ini kita pilih software semua ya karena ini semuanya berkaitan sama software. Terus kalian bisa tambah-tambah lagi skill-skill yang berkaitan sama tadi ya bahasa dan juga keahlian atau expertise gitu. Oke, ini bakal gue percepat videonya karena kemungkinan cuma buat ngisi data aja. Kalian bisa isi sesuai kebutuhan kalian ya, sesuai dengan diri kalian. Kalian bisa drag and drop juga buat mempercepat prosesnya ketika emang data yang diisi itu sama gitu.
Nah, next ini gue bakal bikin tampilannya lebih menarik ya. Jadi nanti kita pakai database view yang berbeda gitu. Kalau sekarang kan kita masih pakai yang tables. Ini bakal gue ubah, sebelumnya gue umpetin dulu namanya, karena nggak perlu karena udah ada nama di atas. Di sini kita ganti layoutnya jadi galeri. Di sini kita pilih yang card size-nya small, terus card preview-nya none gitu ya. Nah, di sini gue mau filter berdasarkan teksnya gitu. Jadi tadi kan kita udah punya 3 teks ya. Di sini ada expertise, bahasa, dan software. Ini yang pertama ini kita filter berdasarkan expertise gitu ya. Ini kita kasih nama juga expertise biar memudahkan orang yang lihat CV ini gitu ya. Kita bisa duplicate buat ganti filternya. Di sini nanti bakal ada yang bahasa dan juga ada yang software tadi ya. Ini yang software. Jangan lupa juga buat ganti text filternya dari expertise ke software gitu ya. Terus yang terakhir dari expertise ini juga kita ganti namanya jadi bahasa, dan jangan lupa juga buat ganti filternya dari software ke bahasa gitu ya. Oke, kita udah bisa punya tampilan skill yang cukup interaktif ya. Jadi nanti ketika ada yang tertarik buat cari tahu apa aja skill yang kita punya, mereka bisa klik-klik database yang udah kita punya. Next, kita juga ke bagian yang lebih penting lagi, yaitu section selanjutnya, yaitu tentang edukasi gitu ya. Jadi latar background pendidikan kita tuh gimana gitu. Kita tetap pakai pembatas juga. Terus di sini kita pilih heading 2 untuk edukasi kita. Nah, di sini untuk formatnya kayak tadi gue bilang ya, gue bakal pakai format yang ada dan udah lama dikenal dari Harvard gitu ya. Nah, kurang lebih kayak gini. Ada nama universitas, kota tempat universitas kalian, degree-nya apa, konsentrasinya apa, GPA kalian berapa. Terus kalian juga bisa masukin graduation date ya, atau tanggal kelulusan, dan juga judul tesis kalian gitu. Sama kalau misalnya kalian punya mata kuliah yang menurut kalian bakal relevan gitu ya sama pekerjaan yang kalian apply, kalian juga bisa masukin itu. Ataupun juga kalian punya penghargaan di situ juga bisa. Tapi nanti sebenarnya di sini gue bakal pisahin sih buat bagian penghargaannya gitu. Jadi di relevan coursework-nya kalian bisa masukin aja mata kuliah yang berkaitan menurut kalian sama pekerjaan yang lagi kalian apply. Selanjutnya kita masukin section yang lain, yaitu pengalaman gitu ya. Kita bisa copy paste aja dari sini biar lebih mudah. Kita ganti jadi experience gitu ya. Terus seperti yang gue bilang, gue bakal pakai format dari Harvard. Kalau kurang lebih dari Harvard itu mereka yang penting mencantumkan hal-hal ini gitu. Jadi kayak level jabatan, terus nama bidang pekerjaan kalian tuh apa, terus misalnya kalian adalah bagian dari suatu divisi atau direktorat, kalian juga bisa tulis gitu direktoratnya apa. Kita pakai fitur AI buat translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris gitu. Nah, kalian bisa ikutin nanti arahannya gimana cara buat deskripsi pengalaman yang bagus gitu ya dari sini. Di sini juga udah gue translate ya ke bahasa Indonesia lewat bantuan AI tadi. Jadi gue harap bisa lebih mudah kalian pahami gitu. Jadi apa aja yang perlu kalian masukin ke CV yang kalian punya gitu. Nah, ini juga gue masukin contoh yang gue punya gitu ya di salah satu pengalaman yang pernah gue punya gitu. Jadi pokoknya pastiin kalian juga tetap masukin hal-hal yang kurang lebih tuh bisa terukur gitu. Jadi kayak ada angka-angkanya, itu menurut Harvard itu lebih bagus juga. Nah, selanjutnya kita masukin section baru lagi, yaitu leadership ataupun juga aktivitas lain yang kalian lakukan gitu selain pekerjaan. Ini tuh ngebantu banget nih buat kalian yang misalnya mungkin baru mulai bekerja gitu dan belum punya pengalaman sama sekali gitu. Tapi kalian ternyata aktif gitu, misalnya di organisasi, di komunitas, atau misalnya kayak di lembaga-lembaga yang sebenarnya juga bisa loh dijadiin nilai tambah buat kalian, karena itu juga termasuk sebuah pengalaman gitu. Buat hal ini sebenarnya kalian bisa masukin mirip sama bagian pengalaman ya. Nah, kalian bisa baca detailnya juga di sini ya yang udah diartikan oleh fitur AI yang ada di Notion. Next, kita bisa masuk ke bagian selanjutnya. Jadi setelah ada pengalaman, terus juga leadership dan juga aktivitas lain gitu ya, kalian juga bisa masukin yang namanya achievement gitu, ataupun juga pencapaian kalian selama kalian berkuliah gitu.
Nah, kita copy paste aja ya dari sebelumnya, jadi format bakal tetap sama dari sebelumnya ya, yaitu di bagian atas kita bakal pakai heading 2 dan juga fitur quotes yang ada di Notions gitu. Nah, kalau misalnya di bagian achievement yang tadi gue bilang, sebenarnya kalau di Harvard itu mereka nyaraninnya di atas, jadi biar resumenya tuh lebih singkat gitu ya. Tapi karena mungkin di kalian ada yang lebih aktif misalnya di bagian lomba-lombaannya aja gitu ya, kalian bisa tetap bikin pencapaian kalian tuh menonjol gitu dengan masukin section ataupun bagian khusus gitu. Nah, kalau buat di sini kalian bisa masukin sesederhana ini aja. Jadi ada nama lombanya apa, penyelenggaranya, terus tahun penyelenggaraannya, dan ada penjelasan singkat terkait lomba yang kalian ikutin, misalnya pencapaiannya itu apa, dan apa yang dilombakan, dan itu tuh terkait apa gitu. Jadi dari sisi recruiter juga bisa dapat gambaran tentang apa yang sebenarnya kalian lakukan gitu ya ketika kalian mengikuti lomba tersebut. Nah, di section terakhir yang sebenarnya juga optional ya, karena tadi kita juga udah punya bagian skill, itu adalah skill and interest. Skillnya bisa kalian bagi jadi technical, language, laboratory, sama interest gitu. Ini yang berdasarkan dari situs Harvard gitu ya. Nah, overall itu aja sebenarnya CV yang bisa kalian gunain dengan Notion gitu ya. Kurang lebih gue pribadi ngegunain ini buat memudahkan gue nge-track pekerjaan-pekerjaan yang sedang gue lakukan. Jadi kalau misalnya gue update CV itu bisa secara berkala gitu ya dan memudahkan. Karena hal ini kita kan mungkin aja bisa pindah kerja sewaktu-waktu atau misalnya ternyata dalam hal tertentu tiba-tiba kita tertarik gitu ya buat pekerjaan baru. Jadi CV yang terupdate itu selalu siap gitu. Dan kalau misalnya kalian tertarik buat dapetin template-nya, kalian juga bisa cek di link deskripsi, itu ada 2 versi, ada yang digital, ada yang juga siap print gitu. Nanti kalian bakal lihat perbedaannya di bagian skills. Kalau misalkan punya pertanyaan terkait Notion, bisa langsung aja drop di kolom komentar. See you on the next video.